Karim azanul Nabi Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sholli wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammad fil awalin. Sholli wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammad fil akhirin. Sholli wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil nabin. Sholli wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil ibadatin. Sholli wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil yaumidin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zriyati wa anul bainihi inallah wa fil karumi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila arwahi ya abahi wa umatihi wa ala arwahi muslimina wa mu'minat wa ala arwahi wasabatan wal karabat wal khususun wal arwahi wa alifatul sidin. Innallaha fil karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila arwahi wa abaina wa arwahi wa umahalina Ibu Haryanti binti Sarodin. Suma ila arwahi wa abaina wa arwahi wa umahalina Ibu Siti Jihada binti Sarodi. Innallaha fil karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa abaina Bapak Sarodin bin Ebot wa abaina hadrati wa humahatina Ibu Nur Aziza binti Soleh. Innallaha fil karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atin ala karamatin bil izzatin wa sifatin wa karamatin.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabi karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awalin. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabin. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil ibadatin. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil yaumidin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Umahatina ibu rinim adoti wasabatana wa adoti wa karabatana Bapak Ozi. Innaullah fil karomi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallah al-hajat wala pahala al-munajat iradatana ala nawaitu fil hiratin al-karamatin bil izatin wa sifatin wa karamatin ilaulah hayatan inal salamatan fil dunya wal akhirah innallaha wa fil karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabi karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awalin. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabin. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil ibadatin. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil yaumidin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zriyatihi wa anul bainihi innallaha wa fil karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila arwahi ya abahi wa umatihi wa ala arwahi muslimina wa mu'minat wa ala arwahi wasabat wal karabat wal khususun wal arwahi wa alifatul rosidin innallaha fil karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila arwahi wa abaina wa arwahi wa umahalina ibu anima. Suma ila arwahi wa abaina wa arwahi wa umahalina bapak Sahrim. Suma ila arwahi wa abaina wa arwahi wa umahalina Haris Munandar. Suma ila arwahi wa abaina wa arwahi wa umahalina ibu Ansanti. Hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana bapak Sahrul. Innallaha fil karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallah al-hajat wala pahala al-munajat iradatana ala nawaitu fi hadratin al-karamatin bil izatin wa sifatin wa karamatin ilaulah hayatan innal salamatan fil dunya wal akhirah innallaha wa fil karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabi karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awalin. Sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabin. Sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil ibadatin. Sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil yaumidin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zriyatihi wa anul bainihi innallaha wa fil karami. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tadi ya selesainya tawasulan tadi, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita munajatkan, ya sahabat beriman, diterima oleh Allah. Ya, amin. Apa yang kita munajatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, mudah-mudahan, dan begitupun juga kepada orang-orang tua kita yang sudah tiada, semoga Allah menempatkan dalam surganya Allah Ta'ala. Amin. Semoga begitupun juga kita senantiasa yang masih hidup diberkahi selalu oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Allahumma amin. Itu Pak Guru. Oh iya, yang difoto itu ya? Itu Mbak Marlani itu belum kemarin. Oh, Mbak Marlani belum ya? Iya, nggak apa-apa, besok aja. Sudah Mbak Marlani tuh. Itu Mbak Marlani katanya sudah. Ya, Bang Arbae kan? Bang Marlani coba jawab Pak Mar. Ini sama-sama kemarin, iya sama-sama kemarin Mbak Marleni sama-sama dengan Bapak Muhammad Zaini bin Ismail, sama Yuni, sama Jamila, Alhamdulillah. ya, sama Jamalia, Faizal Hamisu, sama-sama tuh. Yang belum berarti Mbak Jova ya, Mbak Jova sama penyembuh. Ya, sama-sama Bang Abu, sama-sama Pak Abu ya, sama-sama insya Allah tidak. Iya, saya tetap mengulang ya sebentar malam insya Allah ya. Mudah-mudahan ya kita ini semua saling membantu ya, saling membantu, mendoakan juga. Amin. Ya mungkin ada yang mau bertanya atau kita mau lanjut muzakaru tentang belajar sholat kemarin malam sahabat beriman. Ini ndak usah pakai kasihan ya Pak Bang Cus ya, kemarin nanti lagi kaget-kaget ini nanti mati lampu lagi ya, takutnya gitu. Ya. Gak apa-apa Bang Hamba. Iya, Masya Allah ya. Oh, itu misi beda. Mau mungkin Kak Nevi mau rungkat? Enggak. Oh iya. Oh, paling misi keluarga itu saya nggak ikut. Saya di Bandar Lampung ini, apa namanya, biasa anak sekolah, ngantar anak sekolah. Pripun bos? Kata penyembuh beli genset Pak Guru. Iya, insya Allah beli genset. Ya. Amin. Saya memang ada desel, bukan genset ya, desel ya. Tapi kadang-kadang saya malas gitu karena memang dia ada di situ di belakang pohon jati itu, takut. Ya, pohon jati. Ya, belakang-belakang tempat gelap tuh. Ya. Nah, ada di situ. Ya, cuma kadang-kadang malas ya. Bukan takut malasnya kepada ini, karena bukan kepada atau makhluknya ya. Saya kan belakangnya. Iya, bukan ini juga trauma, pernah engkol. Kalau lagi muda harus. Oh. Iya, engkolannya tuh terbang tuh. Masya Allah. Ya gitu. Kalau malam, kalau siang enggak. Ya. Ya. Ini sahabat beriman ya, kita akan berbicara tentang hakikat daripada sebuah syariat ya, karena ya terbang. Engkolnya terbang. Pak Guru, sebentar ya. Pak Guru dibedah dulu, mohon maaf bentar. Ya. Itu dipantau itu bagian satu orang yang murah. Sugi gendon.
pemilihannya akhir Apa engkol Mbak Kunti gitu ya? Engkol, ya engkol dong. Engkol itu untuk tarikan itu, Andi. Iya, tapi dia kan pakai besi gitu, putar gitu, ya. Ngikutin kencang mesin. Kalau kita nggak sempat cabut, ini melayang dia, mungkin kena muka gitu. Masya Allah. Gitu. Makanya kalau saya malam itu trauma, kalau siang ya masih bisa lihat gitu. Tapi kalau malam terbang gitu, tiba-tiba kena dagu ya. Aduh, hancur gigi. kasihan. Habis gigi kita tuh. Masya Allah. Iya, mesin dompeng. Iya, mesin dompeng. Iya. Berkah selalu Bang Ahmad. Amin. Ya. Ini kita lanjut ya. Ya, silahkan Bang. Ya, kita akan berbicara tentang hakikat daripada sebuah syariat, karena salah satu tujuan kita itu hakikat itu ada dua ya. Salah satu adalah menuju khusyuk. Nah, kalau kita tidak tahu khusyuk ini, sahabat beriman ya, makanya apa yang menarik perhatian dari 4 syarat khusyuk tadi? Ya, pertama iman. Ya, khusyuk itu artinya iman. apa namanya Berarti sudah ada yang harus diimani. Dikala itu kita melaksanakan sholat, ya. Nah, berarti kita sudah bertuhan tuh. Ya. Nah, kenapa? Ini yang akan menyita marifat. ya bos. Ya, yang kedua Islam. Islam itu tentu sudah awaludin marifatullah. Itu bergerak nanti Ya, awalnya agama itu karena sudah mengenal, artinya awalnya agama itu karena sudah mengenal alif lam lam ha ya. Nah, kalau kita sudah mengenal alif lam lam ha, sahabat beriman, tentunya kita sudah mengenal Tuhan. Ya, karena titik kajian alif lam lam ha untuk membawa kita dalam memandang wujudnya. masuk Ya, itu dalam arti kata din, ya Islam. Nah, jadi kita harus tahu alif dan nun di situ, ya bagaimana kita menggerakkan diri kepada Allah, sahabat beriman ya. Alif adalah sir, sedangkan nun di situ adalah hayat. Ya, yang ketiga adalah tauhid. Tauhid itu bagaimana arah pentujuannya. Yang keempat adalah marifat. Bagaimana cara kita berkalamnya nanti. Ya, terus kita menyempurnakan hakikat sholat. Ya, yang pertama itu ada ihram. Ya, bagaimana dikatakan ihram itu menjadi satu. Kalau kita sudah ngangkat tangan, hati-hati. Ya, jangan kamu ada di situ. Ya. Nah, ini kalau kita sudah nekat angkat tangan lalu kita masih berada di situ. Nah, ini sirik sindik. Ya. Kita berani ngangkat tangan tapi kita masih merasa ada di situ. Ya, ihram. Ihram itu artinya menjadi satu. Ini ihdina. Ya. Atau dikatakan ilah. Ya. Menuju pada yang satu. Nah, ini yang dikatakan ihram. Yang kedua adalah miraj. Ya, miraj itu bagaimana kita meninggalkan fungsi jasad ini dan mendirikan fungsi rohani. Ya, di mana dan pada posisi apa sebenarnya? Yang ketiga adalah munajat. Bagaimana kita mengirim ya ayat-ayat itu, sahabat beriman, menjadi marifat, ya, menjadi penyaksian di dalam kolbu kita. Ayat itu sudah menjadikan kodat atau sudah menjadi hidup. Inilah yang dijadikan kauliyah atau wahyu. Yang keempat adalah tumbadil. Bagaimana dikatakan terhimpun jadi satu Muhammad dan Allah di situ. Jangan 2 menit, jangan 1 menit gitu. Jadi malam ini saya tidak membuka sifatnya, sahabat beriman ya, sifat tarekat dan marifat ya. Tapi kita pelan-pelan belajar di mana fungsi hakikat ya. Berarti kalau kita belajar hakikat berarti kita harus belajar tentang yang terjadi ya. Yang terjadi ya, terjadi dalam sholat. Karena sholat itu marhala mukoroba ya, perbuatan rohani. Ya, jadi sahabat beriman sangat munafik seseorang ya kalau dia melaksanakan fikih tanpa tasawuf. Ya, fikih itu peraturan ya.
Fikih itu peraturan, ya. Sedangkan tasawuf cara menjalankan, ya. Nah, tasawuf ini kalau tidak bertauhid juga, ya. Ini namanya kafir sindik. Iya, mungkin masalah lawas lah. Ya. Tauhid akan menyediakan kajian kemana menyembah dan siapa yang disembah. Yo, kelemahan Ya, itu tauhid. Sing miring-miring bumi kayak. Makanya fikih tasawuf tauhid itu adalah satu kodrat yang harus dipahami, bukan dipisahkan. Ya, nah, jadi insya Allah kita akan pelan-pelan belajar bagaimana kita memposisikan hakikat itu, sahabat beriman. Ada di mana? Ya, nah, jangan hanya kita bilang-bilang ya sholat itu ya hakikat-hakikat, lantas kita tidak tahu hakikatnya di mana. Ya, tapi yang harus diimani menuju khusyuk itu tidak ada. Ya, dan ini mungkin tidak pernah dilakukan pada guru-guru ustadz kita atau yang ngajar kita sholat. Palingan ngajar gayanya aja gitu ya. Gayanya, prakteknya, bacaannya, tapi tidak pernah mengajarkan mungkin ya hakikatnya. Sebalik gitu ya. Jadi untuk naik sejadah saja, sahabat beriman ya, untuk kita naik sejadah saja, ini tidak boleh kita berpotensi manusia. Ya. Ya, kita naik sejadah saja itu sudah ada peraturan di situ. Tapi di situ harus kita berpotensi keinsanan Allah. Ya, tidak menuju persekutuan. Ya. Karena ini kita ini mau pergi ke Allah nih ya. Tentunya tidak ada persekutuan di situ. Ini kita mau berhadapan dengan Allah. Nah, makanya sajadah itu sahabat beriman ya, jangan kita injak dulu. Ya. Karena yang mau diinjak ini as-sajadah. Surat 32. Surat 32 itu batasan. Ya. Batasan Allah adalah as-sajadah. Ini Al-Qur'an. Ya. Jangan asal naik di situ, ya, mancus ya. Bukan karpet itu. Ya. Ya, Masya Allah ya. Nah, dan ini persyaratannya yang naik sejadah tadi adalah di surat 23 Al-Mu'minun. Itu persyaratannya itu. Ya, beruntunglah orang-orang yang berilmu, yang khusyuk dalam sholatnya. Itu persyaratannya tuh. Berarti yang menginjak ini adalah orang-orang yang berilmu, atau memang dia sudah memiliki tubuh ilmu. Ya, karena ilmu itu adalah al-ilmu Allah sendiri. Ya, yang sholat ini harus berilmu dulu, ya. Atau jasad ini sudah menjadi sebuah wujud ilmu, atau dia harus menjadi batang tubuh fanafila. Nur pada jasad mewakili jasad, zat Allah mewakili ruhani di situ. Ya, batin Allah mewakili nyawa di situ. Nah, kalau dia sudah kodrat Adam dan Muhammad, nur dan zat itu berdiri, maka muncul wujud batin Allah pada batin. Disinilah menuju tubuh fanafila menghadap alam bakofila. Ya, dan menuju kita kepada Tuhan bila. Jadi jangan asal kita naik di sejadah. Ya. Allah menurunkan potensi-potensi bagaimana dalam sholat ataupun dalam Islam itu semua memiliki hakikat. Ya, Islam itu hakikat. Jadi sahabat beriman, yang sholat ini harus ada ikro. Ya, harus ada ikro dirinya, harus dia tahu membaca dirinya. Dia harus tahu bermunajat di situ. Lakodatan anal fi jasadin, ya, alal Adam. Ya Allah, sesungguhnya tiada kodratku melainkan jasadnya Adam. Yang kedua, diwakili lagi kerohanian kita. Ya Allah, lakodatin fil ruhani al Muhammad. Tidak ada adalah kodrat ruhaniku yang Allah melainkan Muhammad. Yang ketiga apa? La kodatun fil ruhi ilallah. Tidak ada kodat ruh dariku, melainkan batinmu ya Allah. Ya, la maujudun ilallah di situ dia.
Tidak ada lagi yang mewujud melainkan Allah. Berarti batallah kemanusiaan kita di situ. Ya, baru dilangkahkan kaki pertama, ya. Kaki pertama, kaki kanan, ya, dalam surat Al-Ikhlas sebagai kitab besarnya Allah, yaitu kitab kodat yang bisa mungkin kadang-kadang para ulama katakan, ya, Allah katakan juga, ya, 3 kali dibaca sama halnya kita 1 kali hatam Al-Quran. Ya, setelah itu dilangkahkan kaki kiri, ya, membaca surat An-Nas sebagai kitab diri. Ya, memang agak-agak panjang, tapi kalau kita sudah biasa sahabat beriman, ya, itu makanya kalau kita masih berpandangan ayat ini lama, ya, saat kita menaiki sejadah baca surat Al-Ikhlas dengan surat An-Nas ini lama. Tapi karena kita masih modelnya membaca, makanya lama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya, pokoknya lama, ya. Tapi kalau dia sudah memiliki kodat, sudah melalui pandangan, ini cepat. Seakan-akan dia tidak membaca. Dia sudah memiliki pandangan. Makanya kalau surat Al-Ikhlas ini kita tahu kodatnya sahabat beriman dengan surat An-Nas, ini hanya kita memiliki pandangan. Ya. Hanya kita memiliki pandangan. Surat An-Nas itu apa? Surat Al-Ikhlas itu apa? Ya, surat Al-Ikhlas ini tentang keumatan dengan Allah, makanya sama-sama mengikhlaskan di situ. Surat An-Nas tentang kitab diri tadi. Ya, bagaimana kita menuhankan Tuhan itu di dalam diri kita. Ini harus kita tahu kodatnya. Oh, berarti kalau surat Al-Ikhlas berarti ada umat, ada hamba, ada Allah dong. Ya, berarti saya harus tunduk kepada gerakannya. Itulah hamba bagi saya. Ya, tunduk kepada gerakannya berarti itu hamba bagi saya. Ya. Ya, begitupun juga surat An-Nas ini. Ya, oh, itu yang menyaksikan, ya. Dan itu juga yang berkehendak atas diriku. Oh, itu Tuhan bagi saya. Kalau kita sudah mampu memperjalankan begitu, sahabat beriman, lebur dalam diri kita ini, tidak baca. Makanya yang dituntut itu kaulia dalam Al-Quran itu. Makna yang sudah hidup di dalam diri kita. Itu kaulia, itu wahyu. Ya. Kalau baca, itu bacaan. Baca doang gitu. Ya. Tapi Allah mengambil bagaimana potensi Al-Quran ini sudah hidup di dalam dirimu. Ya. Ini pernyataan Allah pada diri. Ya, pernyataan Allah pada manusianya. Barulah kita naik sejadah di situ. Ke depan kita ini tangan, kayak kita berdoa, ya. Itu membaca usolli sebelum dia takbir, ya. Saat dia membaca usolli, ini hakikat, ya. Ini hakikat ini. Ya, saat dia membaca usolli, dia harus melihat pada diri asal dia jadi. Di mana tuh? Berarti di kolbi. Ya, usolli, asal diri. Ya, saat dia membaca usolli harus dia memandang ke markubah. Ya. Dari tingkat alam batin sirnya Allah di dalam hati itu. Ya. Jadi kita angkat tangan saat baca usolli, ya. Saat kita berdoa tuh, ya, usolli. Itu kenapa? Ya. Kenapa tangan ini kita memperlihatkan di depan kita tuh? Ya. Tangan kita ini kan bergaris 81, ya, dalam ejaan kalau huruf, ya, 81, 18. Ya. 81, 18 kalau dalam falakiyah. Ya, 81 ini kalau 1 tambah 8, 9. Ya, 18 juga begitu. 1 tambah 8, 9. 8 tambah 1, 9. Ini Asmaul Husna tangan kita nih.
Ya, Asmaul Husna. Makanya 10 tangan, 10 jari. 10 jari itu 10 amal besar. Ya. 10 amal besar, yang mana 10 amal besar? Kodrat, iradat. Menghalalkan gerakan tadi melalui kapasitas huruf alhamdulillah. Ya. Di situ alif berdiri, lam ruku, dal duduk, ha bergerak. Dibaca alhamdulillah. Ya, alif berdiri, lam ruku, dal duduk, ha bergerak. Satu rakaat harus dilihatnya dulu di situ. Sebelum kita mengangkat takbir, ya, kita melihatnya dulu di situ. Berdiri, ruku, itulah alhamdulillah. Ya, yang saya katakan tadi. Alif berdiri, lam ruku, dal duduk, ha bergerak. Alhamdulillah, musab wajah ya. Musab wajah sebelum kita takbir, kita sudah melihat di dalam diri kita tuh. Dia sudah berdiri, dia sudah ruku, dia sudah duduk, dan sudah berdiri lagi. Ya, baru kita mengangkat takbir. Ya, itulah kapasitas alhamdulillah yang menghalalkan gerakan kita itu. Ya. Setelah dia lihat berdiri, ruku tadi, sahabat beriman duduk tadi, maka ini rakaat, ya, dikatakan rakaat ini muni usoli. Berarti rakaat dia akan diambil oleh potensi rohaninya. Ya. Rohaninya yang mana? Muhammad pada diri. Ya. Baru turun tangan di situ. Ya, setelah alhamdulillah, berarti kita sudah fokus di yang tadi, ya, fokus kepada yang tadi. Inilah yang dikatakan nikmat. Ya, kita fokus di situ, ya, di kolbu kita tadi. Ini yang akan membuat kita lupa segalanya, sahabat beriman. Ya, hati kita tidak bisa lagi diganggu oleh setan. Kenapa? Karena mata batin kita sudah hidup di situ. Saat kita mengucapkan alhamdulillah, mata kita ditutup. Ya, jangan Robbil Alamin. Karena kalau Robbil Alamin itu sudah menyekutukan semuanya. Ya, Robbil Alamin itu sudah semua yang bergerak tuh. Ya, kenapa? Ya, Robbil Alamin itu dia setelah kan usoli lillahi ta'ala. Ya, saat di situ saja. Tapi sebelum takbir tadi, ya, tidak lillahi ta'ala lagi. Ya, kalau Robbil Alamin itu lebih dari satu. Kalau lillahi ta'ala satu, ya, makanya tidak bisa kita mengatakan Robbil Alamin, ya, alhamdulillah Robbil Alamin. Karena kita ketentuan lillahi ta'ala dalam usoli tadi, ya, lillahi ta'ala Robbil Alamin. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Karena kalau kita mengucapkan alhamdulillah Robbil Alamin akan bertentangan dengan lillahi ta'ala tadi. Ya, lillahi ta'ala kan satu, Robbil Alamin kan lebih, ya, gitu. Jadi tidak bisa kita mengatakan alhamdulillahi Robbil Alamin. Cukup alhamdulillahi, ya, zatnya hamdu menuju lillahnya semata. Jadi berarti yang berdiri ini sudah tubuh fana fila. Ruhnya akan Muhammad. Ya, namanya berupa jasad dan batin jadi nyawa jadi batin Allah di situ. Ya, ntar ya sahabat beriman, saya putar AC dulu ya. Aduh. Iya Pak Guru, kita tunggu. Masya Allah. Pak Guru sampai kepanasan. Berarti yang harus dia tetap di situ di salat itu, sahabat beriman, ya, berbungkuslah batin oleh zat, ya. Jadi zat ini dibungkus lagi oleh nurani. Jadi nurani ini dibungkus lagi, ya. Dibungkus lagi apa? Inani. Ya, inani itu apa? Inani anallah. Inani itu nyawaku katanya, ya. Ya, inani nyawaku katanya.
Inilah sifat tubuh halus tadi, ya. Tubuh halus ini kan akan berganti setelah takbir, ya. Tubuh halus ini akan berganti setelah takbir, ya. Sekarang masih bersifat nur dan zat ini, ya. Setelah itu takbir dia. Takbir, ingat, ihram, ya. Ihram, ya. Ihram, takbir itu menuju satu. Ya. Takbir itu nafis isbat. Ya, mendapatkan dan membatalkan yang batil dan mendapatkan yang hak. Ya. Takbir itu harus dilakukan setelah tangan, ya, artinya melewati telinga, ya. Ini melewati telinga. Kemarin Bang Cus menerangkan, ya, ini tidak bisa tinggi dari telinga kita, tangan ini, ya. Tangan harus sejajar dengan telinga dan tangan ini harus melewati sedikit telinga, ya. Jadi di sini harus melewati anasir, ya. Setelah dinafiskan, ya, kenapa sahabat beriman harus kita melewati? Karena yang membuat dosa itu yang 4 itu, ya, penglihatan, hidung, mulut, telinga. Ini sifat kemanusiaan ini yang kita nafiskan nih, sifat kemanusiaan yang kita buang tuh, ya. Setelah perbuatan ini sahabat beriman, ya, artinya perbuatan insannya ini dia berangkat, ya, terbuang di situ sifat kemanusiaannya dengan 10 amal besar atas nama zohir dan batin, yaitu Asmaul Husna tadi. Ini yang 18 ejaan bahasa Arab, ini 81, ya, 99. Ya Allah atas nama zohir dan batinku. Ya, setelah tangan sampai di telinga sahabat beriman, baru kita menyebut Allah, ya. Allah itu saat disebut kepala tunduk, ya, Allah, ya. Tapi tangan sudah sampai ke telinga, baru kita menyebut Allah, baru kepala tunduk, ya. Kalau pandangan belum mengarah ke kolbi sahabat beriman, jangan kita sekali-kali menyebut Allah, batal kita, ya. Kalau pandangan kita belum hidup dalam kolbi, jangan sekali-kali menyebut Allah, ya. Jadi kalau dia terbawa dalam nafis, ini sholat akan dipelihara oleh akal nih, ya. Sholat akan dipelihara oleh akal dan nafsu kita di situ. Di dalam kapasitas di situ ada hau, di tengah-tengah hamzah tuh alif lam lam ha, ada hau, ada dia, ya, ada huruf tenggelam di situ, hau. Jadi dalam menurunkan tangan tadi, rohani dan nuraninya tadi sahabat beriman yang awal tadi, ya, sebelum dia naik sejadah itu, diberangkatkan ke dalam kolbi dengan Asmaul Husna tadi. Jadi dengan kedua telapak tangan ini memberangkatkan ruhani dan nuraninya dipakai naik sejadah tadi, ya. Makanya tangan itu diturunkan, ya, dikunci pintu kolbi itu, maka sudah berada yang naik sejadah itu dalam kolbi. Inilah syarat, inilah yang dikatakan syarat sah sholat. Fikli adalah Adam dan Muhammad, kauli adalah Muhammad, kolbi itulah makomnya, ya. Kolbi adalah makomnya. Jadi turun ke bawah, tidak ada gerak. Orang yang meninggal dunia itu ditutup, ya, kedua tangannya menutup kolbinya, ya. Begitu dia sakaratul maut, ketemu Adam dan Muhammad yang berdua itu tadi, tuk,
barulah orang itu meninggal dunia. Sholat sama. Ya. Sholat sama. Setelah itu terkuncilah. Terus apa yang kita saksikan di situ, di kolbi ini? Ya, di kolbi diri yang dua tadi. Di kolbi diri yang dua tadi. Nah, itulah yang menjadi diri halus. Apa diri halus tadi? Kodrat, iradat, samar, basar, kalam. Tadi. Di dalam itulah sholat itu. Itulah yang khusyuk. Ya. Berarti siapa yang datang ini? Ya. Makanya saat di situ kita berdiri sahabat beriman, lalu Allah datang di situ. Ya. Allah datang di situ menghampiri. Siapa yang datang ini katanya? Ina min wa aina, kata Allah. Lalu yang berdiri ini dikenalkanlah dirinya di dalam kolbi itu. Karena anta buduna ala tak ma'buduni. Hanya aku yang mampu menyembah diriku. Maka itulah diri sifat tadi sahabat beriman yang menggerakkan jasad. Maka jasad berubah menjadi ayan karazia. Atau jasad yang tidak bersekutu dengan Allah. Sebagai nilai di mata Allah. Jadi seperti jasad di dalam kaca. Ya, yang tidak berat, yang tidak punya nafsu, yang tidak punya akal dan pikiran lagi. Ya, karena dia sudah merubah pola salat dia. Ya, dia sudah merubah pola salat dia. Ya, tubuh menghadap kiblat, diri menghadap Allah. Inilah yang dikatakan tadi itu ihram menjadi satu. Mirot dia sudah meninggalkan kehidupan dia selama ini. Ya, kehidupan manusia. Sudah berubah ini, ya, dan dia fokus ke kolbi, tidak bisa putus dia. Dia harus berada dalam kolbi itu, tidak bisa putus pandangannya. Ya, dalam alam kolbi ini sahabat beriman atau dikatakan alam sukun, ya, di situ tidak ada siapapun, hanya dia sendiri. Itulah ihram tadi, atau dikatakan satu tadi. Ya, setelah itu sahabat beriman, ya, sudah kita melipat tangan kita. Masuklah batin sifat itu, yaitu Al-Fatihah yang 7 itu. Mulai masuk dia, menjadikan dirinya sebuah diri sifat yang bergerak. Itulah kodrat, iradat, samar, basar, kalam, hayat tadi. Itulah yang bergerak. Ya, hingga jasad ini hanya mengikuti di situ. Di sini ya, dia harus fokus ke dalam kolbi, tidak bisa putus ya. Tidak bisa putus. Karena kolbi itu adalah alam azalinya Allah. Tidak ada kehidupan di situ. Yang ada wujud dan maujud Allah. Ya. Hanya ada keakuan Allah di situ. Kamu tidak ada di situ. Ini kodrat yang kita tidak bicara. Artinya di sini kita tidak bicara marifat ya, bicara hakikat. Ada video. Setelah itu kita ruku. Ya, ruku. Di ruku ini sahabat beriman, posisi dia adalah orang yang tidak mempersekutukan Allah. Itu hakikatnya tuh. Ya, kalau gaya ruku itu adalah orang yang tidak mempersekutukan. Itu gayanya ruku. Ya. Allahul lazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma
Kuciptakan 7 lapis langit, tapi aku di antara keduanya. Di sini ada 3 kali yang dinamakan tahmid. Ya. Bukan zikir. Ya. Kalau zikir itu dia sujud 3 kali sujud baru zikir namanya ya. Ini tauhid ya. Subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Dia bercerita dengan Allah tuh. Subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Dia bercerita dengan Allah. Itu namanya kasa. Ya. Ayat yang sama diulang-ulang 3 kali namanya kasa. Dia ngomong dengan kolbi, ya. Perhatiannya dalam kolbi, tidak bisa putus. Ya, mulutnya berbicara, ya, tapi munajatnya di dalam itu dia berbicara dengan Allah. Ya, subhanallah rabbil azim wa bihamdi, ya Allah, ya, munajatnya di dalam dirinya. Ya Allah, sucikan diriku di dalam kelalaianku selama ini. Itu kasa. Yang kedua, subhanallah rabbil azim wa bihamdi, itu wakasa. Yaitu sifat mempersekutukan. Ya. Dia tidak boleh berpikir apa-apa selain dia berdoa kepada Allah. Ya, memang dia membaca subhanallah rabbil azim wa bihamdi itu. Munajatnya sudah memperlihatkan bahwa dia bukan orang yang mempersekutukan. Yang ketiga adalah wakasasa. Subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Ya. Makanya itu yang dikatakan tauhid. Ya, sucikanlah ya, sucikanlah ya Allah, ya, kelalaianku dalam berdoa kepadamu, ya Allah. Ya, mungkin aku selama ini tidak berdiri kita di situ. Sami Allah liman hamidah. Apa kata Allah? Ya, aku mendengarkan. Ya. Apa kata kursi Allah ini atau seluruh alam ini? Apa coba? Ya, tadi kita subhanallah rabbil azim wa bihamdi, artinya kita sudah bertobat di situ. Ya Allah, jangan kamu ya, mungkin aku ini selama ini mempersekutukan kamu, ya Allah, maafkan aku, ya Allah. Ya, dengan perjanjian-perjanjian tadi dalam tahmid tadi kita sudah mengatakan, ya, ini kan namanya sifat tidak mempersekutukan. Ya, lalu Allah datang di situ. Kita berdiri di situ, lalu Allah datang. Ya, sami Allah liman hamidah. Allah katakan sami Allah liman hamidah. Ya. Aku mendengarkanmu, apa yang kamu katakan itu aku dengar, katanya. Lalu apa kata kutsi Allah ini, alam semesta kita ini? Ya, alam semesta kita ini, burung-burung, bintang-bintang seluruh alam semesta ini berseru. Serunya bagaimana? Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ard. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah. Ya. Karena alam semesta ini, karena yang berdiri ini imamnya alam semesta. Yang berdiri sekarang ini adalah imamnya alam semesta. Imamnya sekalian alam. Makanya alam semesta itu dia minta ampun juga. Ya, Rabbana lakal hamdu, ya. Dia mewakili diri kita. Barulah dia sujud di situ. Nah, di dalam sujud ini sahabat beriman baru zikir namanya, ya, 3 kali berulang-ulang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya. Dia melihat ke batin, ya, kodrat Allah pada diri. Ya, dia melihat ke batin, sucikan dan tinggikan derajat batinmu ya Allah dalam diriku ya Allah. Ya, saat kita sujud dulu. Ya, yang kedua subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, ya. Bersihkan ruhaniku ya Allah. Yang ketiga, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Inilah nuraninya Allah. Ya. Dia fokus pada kolbi. Tapi kalau dia fokus dalam artinya
artinya berserah diri di situ ya dengan Allah. Ya, makanya sholat itu adalah doa. Ya, dia akan lupa dengan segalanya di situ. Ya, dia akan lupa dengan segalanya yang sholat ini. Ya, di ruku tadi kan sifat dia yang disucikan. Di ruku tadi ya, itu sifat dia yang disucikan. Sekarang sujud ini kodrat dia yang disucikan dalam sujud ini, yaitu dirinya. Ya, makanya kenapa tangan kita ini menyentuh sejadah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan kita ini nasib. Makanya dia sentuh sejadah, nasib ya. Makanya di situ kita itu sudah menyentuh sejadah, berarti kita sudah merubah nasib kita di situ. Ya, kita menyentuhkan kepala kita kepada sejadah, berarti di situ juga sudah termasuk kita membuat pikiran kita ini biar baik-baik saja, atau pikiran yang baik-baik. Ya, pikiran-pikiran yang mungkin bermanfaat bagi Allah. Kaki juga kita begitu menginjak sejadah, itu semua ada mananya. Ya, kaki itu maksudnya kita menginjak sejadah itu artinya ini kan kaki kan ya dal itu memperjalankan, berarti itu ruh. Ya, ruh. Biar perjalanan kita di dunia ini senantiasa lurus. Semua ada maknanya. Ya. Nah, baru dia duduk di situ. Ya, apa katanya? Ini namanya doa. Ya, ini yang dikatakan doa. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, sahabat beriman ya, bacalah Al-Quran dikala engkau berdiri, bertahmidlah dikala engkau ruku, dan zikirlah dikala engkau sujud, dan berdoa dikala engkau duduk. Ya, makanya di situ Rabbi firli warahamni wajuburni, itu doa. Ya, itu yang mewakili seluruh doa tuh. Makanya tidak ada perintah dalam Al-Quran habis sholat berdoa. Karena sholat adalah doa itu sendiri. Melainkan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti habis sholat kita berzikir. Tapi bukan zikir kita lagi menyebut untuk menghalalkan zikir tadi yang kita sebut di dalam sholat. Tapi zikir dengan mengingat. Ya. Yang terakhir apa sahabat beriman? Baru dia bersalam. Ya, dia bersalam setelah dia menerima perintah Allah. Assalamu alaika. Ya, di situ Allah datang. Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu. Allah datang menghampiri Muhammad untuk membawa amanahnya. Toibatulillah. Jadi setelah kita paham kodrat setiap gerakannya, ya, dalam bergerak itu. Karena itu sifat 20. Ya, sifat Allah menjadi rangkaian sebuah batang tubuh hakikat. Ya. Ya, itu sifat 20. Sifat Allah menjadi rangkaian sebuah batang sifat, artinya batang tubuh hakikat Allah. Ya, dalam sifat salabiyahnya 5 yang tidak boleh dipakai manusia, nafsiyah, ruhani dan batin, yaitu nyawa. Apapun sinyal. Coba di itu. Dekat situ. Dia menyebut dirinya. Aku yang maha besar, aku yang maha besar, aku yang maha besar, aku yang maha besar, aku yang maha besar. Tinggal 1% tuh. Ya, bukan dia menyebut diri kita ini, bukan kita yang menyebut kita ini maha besar. Dia menyebut dirinya sendiri. Aku yang maha besar, aku yang maha besar, aku yang maha besar. Ya, gitu sahabat beriman. Ya, bukankah itu asik? Asik kan? Asik. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, jadi itu hakikatnya ya. Jadi sahabat beriman ya, harus kita fokus di qalbi. Ya, kemarin juga saya sudah sampaikan ya, cuma mungkin tidak terlalu detail ya. Ini mungkin agak lengkap untuk kita pahami sebelum kita naik di sejadah. Ya, begitupun juga kita harus taharuh ya, apa namanya
kita masuk dalam masjid, ya, itu harus memiliki adab semua, ya. Tidak bisa tidak kita memiliki adab, ya. Saat kita mau menginjak sejadah, sudah kita kasih tahu tadi, ya, tidak bisa kita putus di kolbi, ya. Tidak bisa kita keluar dari kolbi, sahabat beriman. Mungkin ada yang mau dipahamkan, mungkin ada yang mau ditanyakan yang terkait itu, silakan. Silakan bertanya. Hampir selesai nih. Bentar lagi selesai. Terima kasih Pak Guru, katanya Bang Ahmad. Iya, sama-sama ya. Dari wudhunya ya, dari wudhunya hakikat. Karena sholat itu hakikat. Ya, dari wudhunya saja sudah kelihatan hakikat. Karena sholat itu hakikat. Makanya kalau kita lagi mau mendatangi masjid ya, contohnya nih sudah azan. Ya, berarti harus yang ada. Berarti di situ kita sudah ada yang kita imani. Ya, berarti di situ sudah terbentuk Tuhan kita. Ya, di situ kita sudah memperlihatkan bagaimana kita sudah mewujudkan Allah itu pada diri kita. Ya, karena azan itu dia memanggil Allah. Ya, dia bukan memanggil manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena azan itu dia memanggil dirinya. Ya, Allahu, aku Allah, Akbar. Akbar itu yang mana? Ruhani, Rabbani, Nurani. Itu yang akbar. Makanya dikatakan di dalam dirinya tadi, sholat tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku yang maha besar, aku yang maha besar, aku yang maha besar. Ya, gitu. Itu yang maha besarnya tuh, Rabbani, Nurani, Ruhani. Ya, jadi pas kita sudah mau kita sudah mampu menghidupkan, ya, oh ini dia panggil ya, sudah azan ini. Berarti dia memanggil Allah sendiri. Jadi di situ harus kita menetapkan kita sudah bagaimana ya lebur kita di dalam sukunya tadi, ya, sehingga Allah ini zatnya ini sahabat beriman ya, hidupnya ini atau dikatakan sirnya ini atau ayan sabita ini menguasai diri kita menjadi tubuh bi alaihim. Itulah yang mendatangi sholat ini. Ya, berarti kita sudah menetapkan Tuhan tuh, ya. Kita sudah menghadirkan Tuhan dalam diri kita tuh. Ya. Berarti memandang atau menyaksikan afal. Iya. Ya, mantap. Berarti memandang atau iya, memandang afalnya. Ya, kita memandang gerakannya tuh. Ya. Gitu. Kalau kita sudah ada kesadaran di situ, kita memandang cukup memandang gerakannya tuh. Ya. Gitu. Jadi yang mendatangi sholat itu, yang mendatangi azan itu adalah yang maha besar tadi, ya, yang kebesarannya yang dikatakan akbaru. Sampailah kita di masjid, baru kita mengambil air wudhu ya. Wudhu ini taharo ya, bukan istinja. Ya, kalau istinja itu mending kamu bawa sabun sekalian kamu mandi di masjid, itu istinja. Ya, ini taharo. Kalau di masjid begitu masuk sudah di sejadah baca al-ikhlas dan anasnya di tempat sholat, iya, ya. Kalau di masjid begitu masuk sudah di sejadah baru baca al-ikhlas. Bagi diri kita. Mana kehambaan bagi diri Tuhan? Mana diri Tuhan itu sebenarnya dalam diri kita? Gitu ya. Yang berarti yang kehambaan ini adalah sebagai maujud, ya, sebagai maujud di situ berarti Muhammad, ya, atau alam ini, ya, yang alam nih, yang hamba nih, ya, tuh, ya, yang mengikuti di gerakan ini. Itu yang hamba tuh. Yang ilah ini yang menggerakkan itu. Ya, ini kita fokus saja di kolbi.
ya, fokus di qalbi. Fokus di qalbi yang kehambaan itu harus nurut. Dia harus nurut. Kita tenggelamkan begitu aja ya, tenggelamkan surat An-Nas tadi itu sudah sama sebenarnya ya, cuma surat An-Nas ini sudah dia menetap sebagai ilahin nas, Tuhan bagi diri kita. Ya, gitu aja. Itu kita sudah mampu memandang tadi. Baru kita naik di sijadah. Ya, makanya saya terangkan tadi surat Al-Ikhlas dengan surat An-Nas. Ya, makanya dengan kata lebih bagusnya, lebih baiknya, ya, sebelum kita menginjak sijadah di situ, kita jangan merasa ada di situ baru kita menginjak sijadah. Itu artinya secara mungkin lebih bagus ya. Lebih kalau kita mampu, tapi kalau kita belum mampu ya kita baca surat Al-Ikhlas itu. Ya, dengan surat An-Nas itu. Tapi kalau kita sudah mampu menghidupkannya, berarti kita sudah mampu lebur di dalam qalbi tadi. Ya, berarti yang di situ yang hadir itu, yang menginjak sijadah itu adalah dirinya semata, ya, atau gerakannya semata ya, atau gerakannya semata. Ya, 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 sama-sama Bang Tirsira. Gitu. Jadi kalau imam ini membaca Al-Fatihah, ya, berarti kita menyaksikan tuh Al-Fatihah, ya, alif lenyap dalam huruf ba, ya, bahwa sesungguhnya bagaimana Allah itu ya memberikan kehidupannya kepada manusia sebagai perantara dirinya di dalam kehidupan manusia menujulah milah. Kita menyaksikan itu, ya. Makanya di situ hanya cukup pandangan, ya, dengan bacaan imam tadi, dengan cukup kita memandang, ya, amin, kita memandang ke dalam diri kita, amin, ya. Bagaimana Allah memperjalankan menjadikan manusia itu sebagai perantara dirinya. Artinya perantaran kebesarannya tadi, kekuasaannya tadi. Ya. Jadi kita menyaksikan, mungkin lagi disambung dengan surat apa lagi baca, ya. Dibaca lagi apa ini imamnya ini nanti. Ya. Tinggal kita, makanya memandang itu lebih cepat. Makanya kadang-kadang ada imam kita menemukan lebih cepat ya. Mereka itu udah nggak baca ya. Baca tapi sambil memandang, makanya cepat. Apalagi kadang-kadang kita menemukan dalam sholat tarawih ya, ya, Masya Allah, itu cepat. Ya. Tapi karena kok mati kan? ya, getaranau Jaifer kasih ya kalais ya kahut. Oh, Bang Geget ini ya? Iya. Oh, mutiara kehidupan ya, Masya Allah. Ya, jadi saat kita berwudu itu kita melihat air itu, kita sudah bermunajat di situ. Ya, sesungguhnya apa yang aku pandang air ini adalah air subah. Ya, air subah, air saripatinya Nurullah Nur Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita tidak mampu bermunajat di situ, mampu memandang air ini, ya kalau air dari PAM ya Allah jadikan juga air PAM gitu aja. Allah jadikan air PAM, ya, nggak akan menjadi air yang berkah gitu. Amin. Makanya dengan perlu munajat saat kita memandang air, niatkan di situ. Ya. Sesungguhnya air ini adalah air subah, air dari saripati Nurullah Nur Muhammad. Amin. Ya. Kita bermunajat baru kita mengambil air wudhu. Ya, inani sifatullah wa inani izzatullah. Ya, baru kita ngambil tuh. Ya. Cuci tangan, ya, kita cuci tangan. Ya, ya Allah dalam hati ya kita bermunajat kayak tadi dalam sholat. Ya, yang tahmid tadi. Ya, subhanallah rabbil azim wa bihamdi, kita bermunajat di dalam hati. Ya, begitupun juga dalam taharo ini. Itu namanya kita membersihkan hati dan ruhani dan nurani. Ya, jasad dan batin atau zahir dan batin. Ya Allah, ya, berikanlah keberkahan buat tangan saya, ya. Amin. Berikan pokoknya bagaimana kita bermunajat di situ ya.
cuci kaki. Ya Allah, berikanlah perjalanan saya ini yang baik-baik, ya. Jalan yang lurus, jalan yang diberkahi, jalan yang dituntun oleh-Mu, ya Allah. Amin. Ya. Baru muka, ya Allah, berikanlah aku wajah yang berseri-seri, yang dilihat oleh manusia yang suka banget. Tidak ada rasa, pokoknya ya, yang dicintai oleh orang lain. Telinga, ya Allah, ya. Jauhkan aku dari pendengaran, ya. Mungkin gosip atau kayak gimana yang buruk-buruk mungkin. Mulut, ya Allah, bersihkan mulutku, ya Allah. Mudah-mudahan jauh dari perkataan kasar, ya Allah. Amin. Begitu, itu namanya munajat. Itu yang dikatakan kalamullah, ya, atau dikatakan bicara yang rahasia, ya. Hati Madura enak. Sama sopnya. Udah. Di dalam kolbi apa yang dipandang Pak Ustadz? Kosong. Apa? Ya. Di dalam kolbi itu kita memandang yang kosong, ya. Makanya kita harus di sana tuh, ya. Harus di kosong itu. Ya, enggak boleh muncul, kita harus di kosong tadi. Kenapa? Ya, makanya kita memandang di kolbi itu, kita memandang kepada diri kita yang kosong itu, ya. Enggak boleh muncul kita di situ, harus kosong, harus di kosong yang sana. Nggak minta aja saya. Kalau mau lihat kolbi, sahabat beriman, ya, kalau kita mau melihat kolbi, ya, Tadi siap. tutup mata sekarang. Persemanan. Ya, tutup mata. Tutup mata, kamu tidak lihat tangan, tak? Kalau saat kamu menutup mata, kamu tidak melihat tanganmu, ya, tidak melihat kepalamu, tidak melihat kakimu, tidak melihat badanmu. Tapi di situ kamu merasakan. Cara download Itulah dirimu tuh, aplikasi. ya. Atau dikatakan diri. Itulah diri. Makanya walaupun dia tidak memiliki zohir, dia tetap hidup. Ya, makanya dikatakan jiwa itu tidak akan mati, gitu sahabat beriman, ya. Makanya dia walaupun tidak memiliki zohir, dia tetap hidup, ya. Gitu, ya. Kalau nampak wajah kita macam mana, itu diri iksan, ya. Itulah sebenarnya kita tuh, ya. Kalau nampak wajah kita, itulah yang dikatakan ayan karazia tadi. Ya, atau satu bentuk wajah yang memang dihalalkan, ya. Itu diri ihsan. Atau satu bentuk wajah yang dihalalkan oleh Allah. Kalau kita melihat wajah Allah, melihat wajah kita, itu wajah yang sudah dihalalkan. Ya, melihat tubuh kita, ya, wujudnya Allah, itulah wujud yang dihalalkan, dia yang dikatakan ayan karazia. Tapi kalau belum dihalalkan, ini kafir kita. Kalau kita mengatakan kita ini adalah tubuhnya Allah, wujudnya Allah, kafir. Makanya kita halalkan dulu tadi, ya. Bagaimana diri kita itu kita mengkosongkan diri kita keakuan tadi, ya. Gitu. Ya, biar yang memandang di situ adalah ainul basita. Ya, ainul basita itu rasa ke dalam rasa tuh. Ya, atau dikatakan mata batin. Itu ainul basita. Ya. Jadi setelah kita habis wudhu, ya, kita mengatakan lagi, ya, kita baca doa selesai wudhu, baru terakhir kita membaca innani sifatullah wa innani izzatullah. Baru kita masuk dalam masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab sendiri, waalaikumsalam ya nurullah. Masuk kita. Ya, semua harus ada munajat. Itu kan rumah ibadah. Kita masuk di rumah orang aja ketuk pintu. Ya, apalagi di rumah ibadah kayak gitu. Ya. Ada yang kaplingan. Kalau tidak kita masuk assalamualaikum ya nurullah. Waalaikumsalam ya izzatullah. Jual tanah kapling. Ya, zat dan nur di situ. Harganya semeter 4 juta. Gitu. Jadi Allah tuh mendengar semua munajat kita. Ya. Mendengar. Makanya yang di situ yang diperlihatkan itu adalah getaran dalam kolbi kita tadi. Ya. Jadi Allah sudah memandang kamu dalam kekosongan tadi. Berarti yang di situ yang wujud yang nyata hanyalah artinya nyawanya Allah yang berdiri di situ. Ya, hanyalah hidupnya Allah yang berdiri di situ. Tidak ada lagi kita bilang hidup-hidup kita di situ, kita yang gerak, kita yang sujud, tidak ada lagi. Jadi yang menyaksikan ini kita menyaksikan secara kesadaran, ya, kita itu sadar sebenarnya, sadar.
Ya, ada orang di samping, ada orang di samping sadar. Ya, cuma kita itu tidak ada lagi sifat kepemilikan di situ. Nah, ini kalau kita terbawa dalam kusu, Berapa ya, masuk? ini seakan-akan nikmat, ya, nikmat sampai kita melupakan diri kita, Tapi cilik-cilik. ya, melupakan diri kita tuh. Kalau ayam paling 20. Amin. Ya, sama-sama Bang Tersirat. Ya, kita melupakan diri kita yang berdiri itu. Lupa kita. Ya, makanya Nabi Muhammad ini saat dipanggil istrinya Siti Khadijah, ya, Muhammad, beliau balik lalu dia mengatakan siapa Muhammad. Ya, lupa dengan diri beliau. Ya, lupa. Nah, itulah sahabat beriman ya. Ayat Nah, jadi kalau kita sebelumnya saya rasa waktu cepat, setelah sholat makin nikmat hidup ini. Ya, ada nikmatnya. Ya, aja nggak mau. ya. Jadi begitu sahabat beriman ya, kita harus sholat tadi. Ya, sudah kita tahu konteks bagaimana yang kita menjalankan. Ya, dari rumah kita sudah Isra, ya, sampai di masjid kita sudah Miraj. Ya, nah, gitu sahabat beriman. Ya. Nah, tinggal kita harus lakukan tuh ya, kita lakukan. Itulah yang dikatakan salat yang diterima oleh Allah. Ya, nah, makanya sebenarnya Allah tidak melihat pakaianmu di situ ya, tapi karena kita di situ, kenapa Amalia ini mengatakan kalau hadiri masjid itu harus harum-harum, baju bagus-bagus. Ya, karena kita di situ sedang berkumpul, ya, lagi ngumpul-ngumpul sama orang. Kalau bawa ketek kayak gimana tuh? Nah, gitu ya. Makanya kita diwajibkan untuk pakai harum-harum. Kalau di rumah nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa kalau kita nggak pakai parfum. Tapi di masjid itu wajib pakai parfum ya. Nah, gitu. Nggak usah kamu tanya, nggak usah lagi ditanya itu parfum halal kah haram, nggak usah gitu. Ya, yang penting sholat kita itu sampai dah. Amin. Gitu. Ya. Ya. Ya, kadang-kadang juga kita ya nggak tahu ya. Kadang-kadang juga kita dipersulit ya. Itu parfum itu parfum kimia itu haram tuh. Aduh. Ya, semua kayak gitu, kayak kadang-kadang kita ini kayak kadang-kadang dipersulit gitu. Ya. Padahal Allah nggak memandang parfum tuh. Kita ini karena pakai parfum karena kita ini bertemu dengan orang-orang banyak. Itu yang dikatakan harus wajib pakai parfum. Ya, Allah itu nggak butuh harum. Allah itu sudah harum sahabat beriman. Ya, Allah nggak butuh kamu baju sempurna. Allah sudah sempurna. Ya. Makanya Allah nggak membutuhkan apa-apa kepada dirimu. Yang penting kolbimu itu mampu saya diam di situ katanya. Ya, baik tuh. Mati ya, Bang? Nah, kalau Amalia ini mengatakan parfum, berarti itu dia bersangkutan dengan manusia. Ya, bukan berarti, tidak diterima begini-begini. Enggak. Itu kan yang menceritakan tentang zohir. Biar kita itu ya harum dikit lah di masjid, apalagi sholat Jumat kan. Itu kan rame orang tuh, banyak banget ya. Nah, gitu. Ya, harus mandi, harus pakai parfum. Ya, setidaknya ya pakaian-pakaian bagus gitu ya. Kalau tidak ada ya nggak apa boleh buat. Ya itu, karena yang kita akan temui ini orang-orang banyak gitu. Nah, itulah sahabat beriman adabnya juga. Ya. Nah, tapi kalau tapi dalam hakikatnya Allah nggak mandang parfummu, nggak mandang pakaianmu di situ. Ya. Dia nggak mandang parfummu. Yang penting kamu sudah bersih di situ dari taharo tadi, dari wudu. Mulai dari wudu tadi, ya, atau dari rumah tadi kita berjalan menuju masjid, ya. Usahakan saat azan berkumandang,
Ya, kita buang keakuan kita ini yang melangkah. Ini adalah nyawanya kodrat iradat samar basar kalam hayat yang melangkah ini. Ya, lepas kita di situ akal, pikiran lepas ya, atau kita mungkin ini surga satu langkah satu pahala nih, aduh berlapis-lapis pahala nih, sampai di masjid 3 kilo 5 kilo, sampai di masjid udah habis sholatnya. Ya, udah orang pada pulang kita baru datang. Masya Allah. Ya. Padahal Allah sudah memudahkan kamu itu kan, saya kasih kamu uang untuk beli motor katanya. Untuk memudahkan kamu pergi beribadah. Ya. Jadi semua apapun yang kita beli, mungkin motor, mobil, itu semua dengan kehendak Allah. Artinya ada maksud-maksud di situ. Ini kamu, saya bikin ini begini, saya kasih kamu rezeki untuk kamu bisa beli motor, untuk kamu bisa pergi beribadah, ya, untuk bisa pergi bekerja, nah gitu. Jangan pula kita menjadikan nomor satu keegoan kita, ya. Kita mendatangi masjid itu walaupun 3 kilo dengan berjalan kaki, ya, sampai di masjid udah pada bubar sholatnya, kita baru datang, ya, yang lain udah pada pulang gitu. Ya, kita hanya bagaimana menghitung langkah kita, satu langkah satu pahala, satu langkah satu pahala. Wih, ini ada 3.000 langkah ini, ada 3.000 pahala ini. Aduh, ini tabungan ini. Ya, jadi berarti cocok keegoan nomor 1. Sehingga marwah Allah ini turun menjadi nomor 2. Ya, makanya kenapa di sini sahabat beriman, ya, anak-anak yang belajar di sini, saya nggak pernah mengajarkan mereka tentang pahala. Ya, kalau kita rajin sholat, anak-anak, ya, ibu-ibu, ya, saya tidak mengatakan nanti pahalanya banyak, enggak. Kalau kita rajin sholat, Allah pasti mencintai kita. Amin. Itu aja. Ya, kalau kita berbuat baik, Allah akan mencintai kita. Jadi mereka tuh langsung fokus kepada Allah, ya. Mereka tidak lagi bersandar kepada pahala, ya. Apalagi kita katakan surga, ya. Nah gitu, tidak kita bersandar lagi kepada surga, bersandar kepada Allah semata. Iya. Abang Yuda mereka memperbanyak langkah kan? Iya, memperbanyak langkah. Nah, jadi ini yang harus kita jaga ya. Jangan sampai keakuan itu yang nomor 1 ya. Jangan sampai keakuan itu yang nomor 1. Keegoisan, ya. Sifat kepemilikan. Ini yang artinya akan menggugurkan amal-amal kita tadi, ya, apalagi dikatakan amal ibadah, ya, atau sholat. Jadi tidak akan ada gunanya. Kita sudah paham ya, ada kolbu, ada kolbi. Nah, mana yang tertinggal di dunia, mana yang kembali ke akhirat, ya. Nah, kolbi yang kembali ke akhirat, kolbu tinggal. Nah gitu, berarti amal ibadah, amalnya tinggal di dunia, ibadahnya kembali ke akhirat. Nah gitu, kalau perbuatan kita hanya setakat kepada zohir, ya, atau keakuan kita yang bersifat di situ, ini dia hanya cukup dalam amal amalia, ya, amal dunia. Tidak sampai kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad kita itu sahabat beriman, setiap melihat hujan turun, ya, ini dia tidak berpikir kepada yang lain, dia cuma hanya berpikir kepada umatnya, umat yang akhir zaman, ya. Makanya sahabat di situ bertanya, kenapa ya Rasulullah, ya, setiap hujan turun kamu artinya bersedih, ya. Lalu Nabi kita ini menjawab, ya, aku takut umat-umatku nanti kayak begini tuh, derasnya turun hujan ini.
kebenaran makin terkubur, yang modern makin merajalela. Ya, agama-agama modern merajalela. Ya, nah gitu sahabat beriman. Jadi dengan satu langkah kebenaran dalam diri kita sebagai keyakinan atau sandaran keyakinan atau sandaran kebenaran dalam diri kita untuk menuju kepada Allah, jangan sekali-kali keluar dari diri kita. Itu aja. Ya, jangan sekali-kali keluar dari diri kita. Ikuti dia sahabat beriman ya. Ihdinas siratal mustaqim. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Pak Guru, berkah Iya, sama-sama. kebaikan Pak Guru, Allah yang balas dengan berlipat-lipat ganda ya Pak Guru. Amin, amin. Amin. Semoga apa yang menjadi hajat Pak Guru Allah mudahkan, Allah kabulkan. Amin, amin dengan doa yang Semoga sama. sehat selalu. Amin, amin. Lahir Allah berikan Amin, indah di semesta ini. Amin, amin. Kita bertemu sampai besok ya Pak Guru. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nanti insya Allah besok kita sedikit menerangkan tentang kurban ya. Iya. Tentang Besok kurban. Pak Hari aja itu bisa ya Pak Hari ya Hari. Pasnya besok pagi nggak bisa, pagi bisa lebih, tapi jam 7 udah rungkat. 1:30 mungkin baru pulang sampai jam 2. Jadi nanti besok mungkin jam 8 jam itu di Bang Hari besok. Silakan Bang Hari. Berkah selalu Pak Guru. Amin, amin dengan doa yang sama. Makasih semuanya ya. Terima kasih banyak Pak Guru. Iya, makasih semuanya. Amin. Iya, sama-sama Pak. Batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.